Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pengajian ini, pada pengajian lanjutan ini, saya akan memperkenalkan kepada ibu-ibu tokoh yang cukup terkenal di dunia dan di akhirat. Tokoh yang cukup terkenal di dunia dan di akhirat. Siapa, Bu? Bukan. Yang saya maksudkan bukan Nabi Muhammad SAW. Tokoh tersebut bernama Iblis. Cukup terkenal dia di dunia dan di akhir. Apa yang menyebabkan iblis ini menjadi cukup terkenal? Yang pertama, karena makhluk satu-satunya yang berani agak lancang kepada Allah hanya iblis. Dalam surat Al-A'raf ayat berapa tuh? 16-17 kalau enggak salah. Ya. 16-17 Allah berfirman tentang dialog antara iblis dengan Allah. Qala, iblis berkata. Iblis berkata kepada Allah, Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Kira-kira pernyataan seperti ini apa? Nantang apa? Ngancam ya? Nah, berani dia. Makhluk lain gak ada yang berani. Preman betul nih iblis ini. Berani dia bilang kepada Allah, Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. Dia ngancam, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka aku sungguh akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Hamba-hamba yang dimaksudkan siapa? Kita ini manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan manusia. Pokoknya hati-hati depan kita siapa? Oh, saya ya. Wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang manusia. Apa di belakang? Wa an aymanihim, aku akan datang dari sebelah kiri manusia, dari sebelah kanan manusia. Wa an syama'ilihim, aku akan datang dari sebelah kiri manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Ya, itu dia. Itu dia, berani dia ngomong kayak gitu. Makhluk Allah lain enggak ada. Kan cukup terkenal kan? Enggak ada tokoh yang paling terkenal bukan hanya di dunia
tapi juga di akhirat bernama iblis. Luar biasa. Nanti kita bahas, kita jelaskan dulu profilnya. Kan namanya tokoh kan, kita jelaskan dulu profilnya. Yang kedua, yang membuat iblis itu cukup terkenal, dia sangat tua sekarang. Mungkin kalau kita bisa melihat wajahnya, nggak tahu bayangkan bagaimana. Sangat tua dia. Dia nggak mati-mati sampai sekarang. Kalau jin itu bisa mati. Kata Rasulullah, al-jinnu wal insu yamutuna. Jin dan manusia itu bisa mati, tapi iblis yang nggak bisa mati. Jin dan manusia mati. Hadis sahih ini. Imam Muslim dan lainnya. Al-jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia itu kata Nabi bisa mati. Tapi iblis enggak. Kenapa? Karena dia minta sendiri pada Allah. Nah, coba tadi lancang sama Allah, sekarang minta. Apa kata iblis? Itu dalam surat Al-A'raf juga, itu ayat 14. Kata iblis 14-15 itu. Andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah ya Allah kematianku hingga hari kebangkitan. Qala Allah berfirman, innaka minal mundarin. Sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan. Andirni, tangguhkanlah aku. Bukan tangguhkanlah kami. Dia sendiri minta pribadinya, bukan bangsa jin ya. Iblis itu dari bangsa jin. Iblis dari bangsa, tapi dia sendiri minta agar jangan dimatikan oleh Allah. Tangguhkanlah kematianku hingga hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, salam. Nah itu dia. Jadi iblis itu berarti sudah cukup tua dia. Adam saja mati. Tapi salam. Iblis sampai sekarang enggak mati. Kenapa? Karena dia minta sendiri pada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah ya Allah kematianku hingga hari kebangkitan. Sekarang kan belum hari kebangkitan, belum kiamat. Berarti dia masih hidup. Bagaimana rupanya ya? Tahu bagaimana mungkin mukanya itu karena enggak mati-mati. Kalau jin bisa mati seperti hadis tadi. Nah, itu yang kedua, yang membuat jin iblis itu sangat terkenal karena umurnya sangat panjang, sampai sekarang masih hidup. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Yang membuat jin itu sangat terkenal. Yang pertama tadi apa? Karena dia berani bilang sama Allah. Apa tadi bilangnya? Dia berani dia bilang sama Allah. Dia seolah-olah mengancam akan menggoda manusia dari jalan yang benar. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Nah, itu pernyataannya. Dia akan datang dari sebelah depan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Nah, dari sebelah depan kanan, wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya itu? Datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa maksudnya? Kita dikepang. Oh, dikepung.
kepung. Orang kepung kan gitu. Orang kepung kan depan berdiri, belakang, kanan, kiri, kepung. Makanya kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal itu kepung. Nah, tadi iblis juga ada satu ucapannya, wala tadidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Yang paling tidak bersyukur di dunia ini siapa, Bu? Laki-laki atau perempuan? Nasta. Yang banyak tidak bersyukur siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau saya bilang perempuan, karena saya laki-laki. Kalau ibu-ibu, jadi kata Nabi, ketika Allah memperlihatkan neraka kepada Nabi, hadis ini sahih. Jadi ketika Allah memperlihatkan neraka kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ya, jadi ya, bentar dulu, belum habis di sini. Belum habis di sini. Ini bukan saya yang bilang, jangan marah sama saya lah. Ini kata Nabi, fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku kebanyakan melihat penghuni neraka itu wanita. Lalu para sahabat bertanya, "Fama ya Rasulullah, kenapa kok wanita yang banyak penghuni surga?" Faqal, Nabi menjawab, bi kufrihinna, karena mereka kufur. Nah, sahabat bertanya lagi, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, bukan mereka kufur kepada Allah, walakin tapi mereka kufur, yakfurna al-ashira, kufur kepada suaminya. Kufur kepada suaminya. Itu kata Nabi, betul, kufur kepada suaminya. Apa maksudnya kufur pada suaminya? Maunya tiap hari bawa rambu aja tiap hari. Sekali bawa ikan asin, kemana bawa uang? Ke istri muda. Itu dia gitulah. Mempep-pep inilah ternyata yang menghasilkan banyak Nah, coba ini ibu-ibu seperti bilang itu, ini ibu-ibu di sini nggak ada. Kalau ibu-ibu di sini kan istri yang salehah. Entah ya tuh, ya aja lah. Ya. Ternyata berarti kalau kita lihat pernyataan iblis tadi, kan kata iblis, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Berarti diantaranya sasaran iblis itu adalah wanita. Fala tadidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Nah, di antaranya yang kurang bersyukur itu wanita. Syukur. Padahal suami ganteng, gagah, kaya, tetap aja kadang-kadang suami begitu juga. Pasti ibu bilang, enak kan lihat status ke istri. Suami begitu juga, istrinya padahal cantik, tetap aja sama aja, sama 19-20. Tapi paling tidak pernyataan Nabi ini jadi muhasabah bagi kita. Perempuan itu bukan kufur kepada Allah. Kadang-kadang dia tidak bersyukur kepada
suaminya, terlalu banyak menuntut, seolah-olah suaminya itu ATM yang kapan aja minta uang ada. Udah ya. Kembali ke profil iblis tadi. Jadi yang pertama tadi apa? Kenapa iblis itu menjadi tokoh yang paling terkenal dunia dan akhirat? Karena berani dia lancang kepada Allah, seolah-olah mengancam akan menggoda manusia dari jalan. Yang kedua apa? Umurnya panjang. Gak mati berarti seperti sekarang. Berarti kayak mana lah mukanya? Manusia saja. Kalau maaf kita bilang jangan tersinggung ya. Baik laki-laki mau perempuan. Kalau umurnya sudah 150 tahun pun malas lihatnya pun. Kenapa? Mungkin mukanya sudah peot gitu. Umur 150 tahun. Nah sekarang iblis berapa umurnya? Berapa umur dunia ini? Nggak ada yang tahu. Tapi dia masih hidup. Mungkin kalau dia muncul di dunia ini ngeri sekali. Tapi anehnya manusia tetap nanti dia minta selfie ini. Seandainya iblis muncul nanti pasti bilang, Iblis yuk kita selfie. Kan kita suka selfie kan. Dah. Kemudian iblis itu dari bangsa jin. Coba ibu buka surat Al-Kahfi ayat 50. Al-Kahfi ayat 50. Al-Kahfi ayat 50. Ada? Bagaimana bunyinya? Wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Ya, gitu ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Ini bukan sujud penyembahan ya, sujud penghormatan. Mereka sujud semuanya, para malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau. Kana minal jin, iblis itu dari bangsa jin. Fafassaqa an amri rabbih, dia mengingkari, membangkang terhadap perintah Tuhannya. Ya, jadi iblis itu dari bangsa jin. Nah, tadi jin itu kata Nabi tadi, al jinnu wal insu yamutuna. Jin dan manusia itu mati. Nah, berarti dari kalangan bangsa jin yang tidak mati-mati iblis, karena dia minta sendiri ditangguhkan umurnya. Kalau manusia semuanya mati. Cuman manusia ini beda-beda umurnya. Kalau Adam nggak tahu berapa umurnya, tapi kalau Nabi Nuh itu umurnya mungkin sekitar 1000 tahun. Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu berdakwah aja itu menurut riwayat itu 900 tahun berdakwah. 900 tahun. Kita nggak usah 900 tahun ya, dikasih umur 200 tahunnya udah senang ya. Enggak, seandainya dikasih umur kita kan kata Nabi, a'maru ummati ma baina asitina ila asma'in wa aqalluhum man yajuz dzalika. Umur umatku kata Nabi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas itu. Berarti kan umur umat Muhammad ini katakanlah 80 tahun, 70 tahun. Nah, kalau dibagi 2, 80 bagi 2 berapa? 40 itu puncaknya. Kalau umur kita 500 tahun, puncaknya 250 tahun. Enak belanja aja tiap hari.
Coba kalau umur kita panjang, misalnya umur Muhammad ini umur 200, 500 tahun, berarti umur 250 tahun kita masih gagah. Tapi kenapa umur umat kita, umur Muhammad ini justru pendek-pendek? Ada hikmahnya. Ibu-ibu kan merasa ya, makin lama hidup kadang-kadang makin bosan, betul enggak? Lihat berbagai macam perangai dunia ini, stres kita. Makanya jangan lama-lama juga, makin stres kita. Yang orang politik sikat sana sikat sini, yang ngambil hak orang sana sikat. Makanya ada hikmahnya. Kadang-kadang mungkin kalau diberikan umur kita 250 tahun, minta ya Allah nggak sanggup lagi hidup di dunia ini ya Allah. Buktinya ada yang kita umur Muhammad hanya tadi berapa? 60 sampai 50 tahun, ada yang bunuh diri. Berarti kan nggak ingin hidup lagi. Makanya ada hikmahnya. Ya, diberikan umur 80 ada hikmahnya. Kemudian karena rasa sayang dan keadilan Allah, walaupun umur kita pendek tapi pahalanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Kadang-kadang al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ah dhafin. Satu kebaikan itu kadang-kadang Allah lipatkan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Kalau kita hitung dengan umur berapa itu? Kalau umat lain itu satu aja. Contoh misalnya, kita bersedekah 1000. Sudah. Sehari 1000. Dah ya, sehari 1000. Tapi diberikan pahala 700.000. Berarti sehari itu sama dengan berapa hari? 700 hari. Kali 80, 700 hari, kan dilipat gandakan kan 700 kali lipat. 700 kali 1000 berapa? Tadi gimana tadi? Berarti kita umur kita sama dengan 700 tahun. Satu hari sama dengan 700 tahun. Betul kan? Satu hari kita berinfak 1000. Paham ya? Satu hari kita berinfak 1000 tuk 1000, tapi dilipat gandakan pahalanya maksimal 700 kali lipat. Ya. 2 hari, kalau kita sehari hanya menginfakkan 1000, 700 1400. Kalau satu hari itu misalnya sama dengan 700 hari, kalau 80 hari berapa? Sehari sama dengan 700 hari. Pahalanya ya, bukan umurnya. Kalau ibaratkan itu umur, berarti kalau 80 tahun berapa? Nah, itu pula kelebihannya umat Islam ini. Umat akhir zaman ini. Dah, kita kembali tadi ke masalah iblis. Iblis itu dari apa tadi? Dari bangsa jin. Nah, dari bangsa jin. Lantas jin itu dibuat dari apa? Baru pertama kita tadi paham bahwa iblis itu dari bangsa jin. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 50. Al-Kahfi ayat 50. Dah. Nah, sekarang jin itu dari apa? Ya, disebutkan dalam hadis Nabi, ya. Dari Aisyah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqat al-malaikatu min nurin." Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqa al-jan, dan diciptakan jin itu min marijin min narin, dari api yang menyala-nyala. Nah, itu batu berarti apa tadi? Jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Disebut Imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Katakan jin itu dari api. Dalam surah Al-A'raf juga iblis sendiri mengakui, sombong dia.
Ketika dia diperintahkan untuk menghormati Adam enggak mau. Dia bilang mina, apa dibilangnya? Kan Allah berfirman, "Ma ma'naka alla tasjuda iz amartuka?" Kenapa engkau menolak ketika aku memerintahkanmu untuk sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ya Allah aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Seolah-olah ya, menurut iblis api itu lebih baik dari tanah. Itu klaim sendiri aja, padahal enggak ada keterangan api itu lebih baik daripada tanah. Bahkan kalau kita lihat ada api, kita taruh tanah, padam. Ada enggak api membakar tanah? Enggak ada. Api membakar kayu. Nah, tapi kita enggak bilang tanah lebih baik dari api. Tapi iblis berani bilang, aku lebih baik dari Adam karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api. Seolah-olah api itu menurut klaim iblis itu lebih baik dari tanah. Dah. Jadi saya ulangi lagi. Tadi iblis dia sangat terkenal dunia dan akhirat. Pertama tadi lancang kepada Allah, mengancam, seolah-olah mengancam Allah, ingin menggoda manusia. Yang kedua umurnya panjang. Yang ketiga iblis itu ya dari bangsa jin. Dan jin itu terbuat dari api. Nah, kita tidak bisa melihat bangsa jin. Dan iblis dia menggunakan bangsanya untuk menggoda manusia. Siapa bangsanya? Jin. Dia menggunakan bangsa jin untuk menggoda, tapi juga menggunakan manusia. Nanti saya jelaskan. Nah, jin ini ya enggak bisa melihat manusia, tapi jin itu bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Allah berfirman, ya, innahu yaraka huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan kabilu dan golongannya, bangsanya, melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Ya, jadi iblis, ya, innahu yaraka, sesungguhnya, ya, innahu yaraka huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya iblis dan bangsanya melihat kamu, maksudnya Muhammad dan kita juga, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi ini banyak ini mungkin jin yang melihat kita. Memang kita enggak bisa lihat jin. Apa hikmahnya kita enggak bisa lihat jin? Takut lari tumbuh kaca-kaca ni pecah ni. Itu pula. Kalau nampak duduk situ, mana lebih cantik manusia daripada jin? Kenapa berani bilang gitu? Ibu dah pernah lihat jin? Kenapa juga berani bilang? Mana lebih cantik? Jin, misalnya ada jin perempuan dengan manusia perempuan. Mana lebih cantik? Enggak, ini orinya, bentuk aslinya. Mana lebih cantik? Kalau saya berani bilang lebih cantik manusia, walaupun saya enggak pernah lihat jin. Kenapa? Karena firman Allah, ayat apa? Surat apa? Ayat apa? Saya enggak tahu.
Kalau saya pancing pasti tahu. Tapi karena ibu-ibu bukan ikan, nggak mau saya pancing. Saya juga tukang pancing. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal, kan ikan ini sudah dipancing. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Nah, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Ingat ya, manusia itu sebagus-bagus bentuk. Berarti kita berani mengatakan, berani mengklaim bahwa manusia itu wanita apa tadi? Wanita dari kalangan manusia pasti lebih cantik daripada wanita dari kalangan jin. Berdasarkan ayat tadi. Pernah ya? Mungkin udah pernah saya cerita. Pernah Imam Syafi'i ya berada di Masjid Nabawi sedang belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i